Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini. Selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Malamnya, Alex pun bertemu dengan Kate. Mereka pergi ke hotel untuk bercinta. Setelah menggoncang Alex, Kate langsung cabut untuk menemui kekasihnya. Ia tak lupa memberikan bayarannya Alex. Ia juga merekomendasikan seorang rekan kerjanya kepada Alex dan memberikan kontaknya. Malam itu juga setelah Kate pergi, Alex menghubungi John, pria yang disarankan oleh Kate. Mereka pun bertemu di sebuah bar. John terlihat sangat sombong dan tidak suka diajak bicara. Ia malah memamerkan hartanya dan merendahkan Alex dengan kata-kata kasar. Alex tidak menyukai sifatnya itu. Ia pun kesal dan langsung meninggalkan John saat itu juga. Beberapa hari kemudian, ia dan Tom berada di sebuah kafe. Awalnya mereka berbincang biasa saja. Alex senang diajak ke sana karena menikmati tempat dan juga kopinya. Alex mengakui kalau ia jarang bersosialisasi. Tom heran mendengarkan perkataan itu, seolah tidak percaya karena ia melihat Alex begitu akrab saat bersama teman-temannya. Tom juga mengungkit kejadian malam itu yang telah diceritakan oleh Billy kepadanya. Tom tidak yakin kalau Alex nggak pintar bergaul, maka ia akan menolak ajakan Billy. Alex menjawab bahwa itu keterpaksaan saja. Ia berkata bahwa Tom telah berani menghakiminya. Ia pun marah karena Tom percaya dengan ucapan Billy. Alex langsung pergi dan berharap tak menemui Tom kembali. Alex tetap menjalani profesinya sebagai escort. Ia malah kecanduan dengan hal itu. Saat tak ada yang membookingnya, ia malah mencari seseorang di jalanan untuk melampiaskan hasratnya secara cuma-cuma. Selanjutnya, Alex kembali lagi menemui Emma dan mentraktir dia untuk makan siang. Ia juga berencana mengajak Emma untuk makan malam. Emma menanyakan dari mana Alex mendapatkan uang yang lebih, sedangkan ia hanya bekerja paruh waktu saja di bar. Alex terdiam dan tak bisa menjawab pertanyaannya itu. Ia mencoba mengalihkan pembahasannya, tetapi Emma bersikeras untuk mengetahuinya. Alex pun akhirnya menjawab. Ia menuduh Emma berada di balik semua yang ia lakukan, memperkenalkannya kepada temannya James yang mempekerjakannya di sebuah bar gay. Alex juga memberitahu Emma bahwa ia telah menjual diri kepada pria-pria. Emma terkejut mendengarkannya dan tak menyangka hal itu terjadi kepada Alex. Mereka bertengkar sejenak dan Alex pun langsung pergi meninggalkan Emma. Hari berikutnya, Alex kembali lagi bersama Kate. Sehabis main, Alex mengatakan bahwa dirinya butuh seseorang yang mengerti akan perasaannya. Kate berkata bahwa ia tak ingin mencintai Alex. Ia tetap menginginkan Alex di waktu tertentu saja. Meski begitu, Kate masih merasa kasihan kepada Alex. Ia mengingatkan Alex jika ingin mencari seseorang yang benar-benar mencintainya, maka ia juga harus berhenti dari profesinya itu. Alex paham bahwa Kate sama sekali tidak bisa mencintai dirinya. Saat-saat itu, Alex benar-benar merasa sendirian lagi. Persahabatannya dengan Emma juga retak dan memutuskan untuk tidak bertemu dengan Kate. Ia pun menghubungi Tom kembali. Mereka bertemu di sebuah taman. Alex minta maaf atas perbuatannya yang kasar sewaktu di kafe. Tom menerima permintaan maafnya. Ia meminta Alex menceritakan lebih dalam tentang dirinya dan latar belakang kehidupannya. Alex pun menceritakan semuanya dan Tom sangat tersentuh dan memeluk Alex. Mereka menghabiskan waktu bersama sambil berjalan dan berbincang-bincang. Di akhir perbincangan mereka, Alex memuji Tom atas kebaikannya yang telah mendengar dan mau menemaninya. Namun saat Tom hendak menciumnya, Alex begitu menolak dan meminta untuk berpisah. Alex langsung pergi saat itu. Tom merasa kecewa karena Alex menolaknya dan meninggalkannya begitu saja. Setelah beberapa hari menyendiri, Alex mencoba mencari kenalan lewat Craigslist. Namun kehidupannya malah jauh semakin memburuk. Ia berkenalan dengan seorang pria kaya dan janjian untuk berkencan malamnya. Alex datang ke tempat pria itu, dan sesampai di sana, pria kaya itu meminta pelayannya untuk mendandani Alex agar terlihat seperti wanita cantik. Ia pun didandani mengenakan pakaian wanita dengan rambut panjang. Ia ditawari uang sebesar $5.000 oleh pria itu. Alex tergiur melihatnya dan mau melakukan apa saja yang diminta oleh pria itu. Ia pun diajak minum sampai mabuk, hingga minumannya dicampur sesuatu yang membuat Alex tak sadarkan diri.
Saat Alex pingsan, pria itu pun mempersanya sambil mengucapkan kata-kata kasar. Dan setelah mempersanya, Alex diletakkan di jalanan dengan keadaan masih tak sadarkan diri. Tak lama, Alex pun terbangun menyadari dirinya dibuang di jalanan, masih sedikit mabuk dan masih berdandan seperti wanita. Dia telah ditipu oleh pria itu dan tidak membayarnya sama sekali. Di esok harinya, ia kembali menemui Emma. Karena enggan bicara, Emma menanyakan apa yang terjadi. Alex akhirnya memberitahu kalau dirinya menjadi korban pemerkosaan. Emma membujuknya untuk melaporkan polisi. Namun melihat dirinya yang masih berstatus ilegal, Alex mengabaikan sarannya itu. Saat-saat itu juga Alex sangat mencemaskan kesehatannya. Beberapa kali ia telah diperkosa saat tak sadarkan diri. Ia takut jika pemerkosanya menularkan sebuah penyakit kepadanya. Emma menyarankan dia untuk pergi memeriksanya ke dokter saja. Dia juga meminta agar Alex berhenti menjadi seorang escort. Namun Alex masih ragu untuk melakukannya. Hari berikutnya, Alex ditegur oleh seseorang di jalanan. Alex tidak mengenal orang itu, tetapi orang itu mengenalnya. Alex diminta untuk membelocok pria itu. Alex menolaknya, namun pria itu mengancam akan melaporkannya sebagai imigran gelap dan bekerja sebagai escort. Karena ancaman itu, Alex pun terjatuh lagi dan melayani pria itu secara cuma-cuma. Sesampai di rumah, ia merasa hancur dan mencoba untuk bunuh diri sama seperti ibunya. Namun hal itu gagal ia lakukan. Dari semua pria yang telah mengecewakannya, ia kembali lagi menemui Tom, berharap Tom masih menerimanya. Saat bertemu dengannya, Tom bercanda ia masih kesal karena telah ditolak oleh Alex. Ia melanjutkan bahwa ia telah menemui seseorang yang mau menerimanya. Alex sedikit kecewa mendengarkannya. Saat Tom pergi ke kamar mandi, Alex mengikutinya dan mencoba mencium Tom di sana. Namun Tom menolaknya karena ia telah dikecewakan saat ia menawarkan dirinya kepada Alex. Alex bersikeras membujuknya kembali padanya dan bersikap nakal saat itu juga. Ia berkata bahwa ia baru saja menyadari kalau dirinya sangat mencintai Tom. Namun Tom berkata ia sudah terlambat. Ia telah menemukan seseorang yang jauh lebih baik daripadanya. Ia pun pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada Alex. Sejak itu, Alex benar-benar kehilangan harapan untuk menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya. Akhirnya ia kembali lagi bekerja sebagai escort agar ia bisa bertahan hidup tinggal di New York. Suatu saat, ia diundang untuk menghadiri sebuah acara tertutup, yaitu pesta seks. Dia bertemu dengan 2 wanita dan 1 pria. Sebelum mulai, ia disuguhkan dan dipaksa meminum sesuatu. Mereka pun bermain secara bersamaan. Dia diminta melakukan sesuatu yang sangat aneh, orientasi yang sangat berbeda yang seolah melecehkan dirinya. Hal itu semakin membuatnya terpuruk. Ia merasa takut, kotor, terlecehkan, dan merasa tak layak ada di tempat umum. Hal itu membuatnya semakin hancur dan terpuruk. Hingga suatu hari, saat Alex berada di sebuah restoran, ia didekati oleh seorang pria tua dan meminta nomornya. Alex pun datang ke hotel si pria tua itu untuk melayaninya. Setelah melakukan penggoncangan, Alex pun bergegas untuk pulang. Sedangkan pria tua itu masih berbaring di atas ranjang karena kelelahan. Ia berkata bahwa permainan mereka sangat memuaskan. Alex juga mengatakan hal yang sama. Pria tua itu pun meminta agar Alex mengambil uangnya saja dari atas dompetnya yang terletak di atas meja. Saat mengambilnya, kartu identitas pria itu pun terjatuh. Alex mengambilnya dan iseng membacanya. Yang ternyata nama pria tua itu adalah Nikolai Ivanov yang merupakan ayahnya sendiri. Alex begitu terkejut mengetahuinya dan dari ekspresinya, ayahnya itu pun menyadari bahwa dia adalah putranya sendiri. Alex langsung pergi berlari meninggalkan kamar hotel itu dan tak jadi mengambil uangnya. Ia berlari ke sebuah jembatan dan berteriak di sana. Film pun kembali ke pembicaraan Alex dengan psikiaternya. Setelah menceritakan itu semua, Alex malah melakukan hal yang tak senonoh di depan psikiaternya itu. Psikiaternya memintanya untuk tidak melakukan hal itu. Namun Alex tidak mendengarkannya. Psikiaternya itu pun pergi keluar ruangan dan membiarkan Alex selesai dengan kesibukannya. Tak lama, psikiaternya itu pun kembali masuk dan mendapati Alex sedang menangis. Ia memberikan tisu dan berjanji akan membantunya untuk pulih dari masalah kejiwaannya itu. Beberapa bulan kemudian, Alex telah pindah dari apartemen lamanya.
Berkat bantuan psikiaternya itu, ia bisa melalui semua rasa takut dan kecemasan dalam hidupnya. Ia juga berhenti menjadi seorang dan terhindar dari penggunaan obat-obatan. Meski susah untuk menahan godaan, ia berharap suatu saat tak akan terjatuh lagi. Dan film pun berakhir. Begitulah teman-teman alur cerita dari film ini. Memang sedikit sensitif untuk ditonton, namun ceritanya menurutku begitu menarik, apalagi untuk mengetahui beberapa latar belakang tentang mereka yang hidup dalam kondisi seperti di film ini. Demi bertahan hidup, mereka terpaksa melakukan apa saja karena tak banyak pilihan. Apalagi seperti Alex yang merasa hidupnya sebatang kara dan kesepian. Hal itu membuatnya gampang diajak orang lain karena ia juga butuh ditemani dan dihibur. Meski yang ia dapatkan adalah hiburan sementara. Dia juga mencari seseorang yang benar-benar mencintainya dan mengerti akan perasaannya. Namun hal itu tak bisa ia dapatkan. Ia juga telah mencoba untuk berhenti kerja di dunia malam dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Namun tetap saja ia terjatuh lagi karena hal keterpaksaan. Seiring melakukan pekerjaannya, ia juga menyadari bagaimana orientasi dan jati dirinya yang sebenarnya. Kadang-kadang ia juga menyadari kalau ia melakukan hal yang tidak benar. Ia merasa kotor dan hidup dalam ketakutan. Namun sudah terlanjur ia jatuh dan kecanduan dengan hal-hal tersebut yang membuatnya susah berhenti dan melupakan hal itu. Film ini memang terlihat sederhana karena lebih fokus dengan isi ceritanya saja. Pembuatan filmnya juga sederhana yang sepertinya dengan budget yang terbatas. Namun, si pembuat film berkata bahwa film ini akan dirilis kembali di tahun 2023 dengan warna, musik, suara, dan scene yang jauh lebih baik. Demikian dulu teman-teman untuk kali ini. Terima kasih telah mengikuti ceritanya hingga selesai ya. Saya harap teman-teman menyukainya. Jangan lupa di subscribe juga ke channel ini dan berikan komentarnya ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.